Bab 733. Sudah pergi. Di saat ini, Sanjaya buru-buru keluar untuk memeriksa keadaan. Sudah pergi Paman Sanjaya. Lapor Thomas. Tuan Besar mengamuk. Kalian bertahanlah. Sanjaya mengingatkan mereka. Lalu berbalik badan masuk ke rumah. Aku akan menderita. Rian tahu. Walaupun Sanjaya tidak bilang. Namun Tuan Besar tetap dapat melihatnya. Ialah yang terus menghalangi. Sehingga bawahannya tidak sempat menahan elang itu dan menyebabkan elang itu terbang ke dalam rumah. Sekarang Tuan Besar mengamuk, pasti akan melampiaskan amarah padanya. Paling akan dipukul beberapa kali. Thomas menepuk-nepuk bahunya dan menenangkannya. Tuan Besar sudah berumur, tidak akan berdarah-darah. Bawa anak-anak ke kamar dulu. Daniel memberi isyarat tangan. Bibi Riana dan beberapa pelayan wanita lekas maju dan membawa 3 anak kembali ke kamar. Carla sudah tidak menangis, tapi sekujur tubuhnya masih bergetar. Wajahnya putih memucat. Jangan takut, ada papi. Tidak akan kenapa-kenapa. Daniel memeluknya dan menenangkan dengan lembut. Kembali ke kamar istirahat. Papi akan menemani kalian setelah mengurus masalah ini. Iya, masih ada air mata di wajah Carla. Namun ia tetap menganggukkan kepala dengan berani. Daniel menoleh melihat Carlos. Matanya penuh kekhawatiran. Namun hanya bertanya dengan sederhana. Tidak apa-apa. Carlos menggeleng-gelengkan kepala dengan lemas. Ia tak bicara sepatah kata pun. Elang itu menakutkan sekali. Carlos memeluk Rosie yang gemetar. Ia berbicara dengan ketakutan yang masih tersisa. Sebelumnya, kami sudah ketakutan setengah mati ketika mendengar suara itu di mobil. Hari ini, malah terbang ke rumah kita. Huhuhu. Carla lagi-lagi menangis ketakutan. Carla, jangan takut. Aku tidak bicara lagi. Carlos lekas menenangkannya. Papi, siapa pemilik burung elang itu? Carlos bertanya sambil mengernyitkan kening. Nanti malam papi jelaskan pada kalian. Daniel membelai kepalanya. Kembali ke kamar dulu. Bibi Riana. Tuan Besar memberi isyarat menggunakan mata. Bibi Riana lekas membawa pelayan wanita membujuk 3 anak naik ke lantai atas. Kapan Lili tiba? Tuan Besar bertanya pada Sanjaya. Aku sudah menelponnya. Ia segera tiba dengan ahli psikolog anak. Seharusnya tak lama lagi. Jawab Sanjaya dengan sopan. Baiklah. Tuan Besar menganggukkan kepala. Lalu matanya melihat Rian yang masuk. Ia berteriak marah. Berlutut. Rian ketakutan. Bulu kuduknya berdiri. Ia lekas menundukkan kepala dan berlutut. Hartono dan 8 pengawal lainnya juga berlutut. Menjadi 2 baris di belakang. Dan kamu, Tuan Besar memelototi Thomas. Thomas tercengang. Tuan Besar, aku tidak melakukan apa. Penjelasannya belum selesai. Namun ia melihat Sanjaya sedang menggelengkan kepala sambil memberi isyarat. Ia lekas menutup mulut dan kedua kakinya berlutut. Buk, suara jernih dan bertenaga. 8 pengawal yang dibawanya juga berlutut rapi di belakang. Tuan Besar melirik mereka dan menoleh kepala melihat Daniel. Jelaskan padaku, apa yang terjadi? Daniel mengernyitkan kening menutup mata. Ia sedang mempersiapkan emosinya. Sebelumnya, ia terus menyembunyikan hal ini. Tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan keluarga Moore. Karena tidak ingin Tuan Besar tahu identitas Tracy. Tetapi hari ini, Tracy si wanita berpikiran pendek itu malah mencari masalah ke rumah. Masalah sudah sebesar ini. Tuan Besar tidak mungkin mengabaikan masalah ini begitu saja. Tuan Besar sudah hidup berpengalaman selama beberapa dekade. Hatinya seperti cermin. Pertama kali melihat mobil Rolls-Royce Silver di jalan bukit. Ia sudah mencurigai mereka adalah orang dari keluarga Moore. Kemudian menyuruh orang memeriksa. Orang Daniel malah terus menyembunyikannya. Sejak awal, ia sudah curiga ada sesuatu di balik semua ini. Tetapi, setelah sesuatu terjadi dengan Tracy, Tuan Besar melonggarkan banyak kendali terhadap Daniel. Banyak masalah yang ia abaikan, ditutup setengah mata. Hanya saja, ia tidak menduga kelonggarannya ini membuat keluarga Moore memprovokasi langsung ke rumahnya. Sedangkan, bawahan Daniel tidak berani mengatasinya, malah mendamaikan kedua pihak. Pasti ada sesuatu. Bab 734. Walaupun Tuan Besar menduga ada sesuatu, tetapi ia tak akan pernah menduga bahwa Tracy Moore, orang yang tinggal di Villa Sisi Utara adalah Tracy Smith yang dulu.
Mungkin ia akan tahu secepatnya. Tetapi untuk sekarang, jika dapat disembunyikan, maka harus disembunyikan dulu. Aku punya rencana. Akhirnya Daniel membuka mulut. Untuk sekarang, bukan saatnya untuk memprovokasi keluarga Moore secara langsung. Mereka sudah kemari menindas kita. Kamu masih mengabaikannya. Tuan Besar murka hingga gemetaran. Kalau bukan karena beruntung, pasti akan terjadi masalah besar dengan Carlos dan Carla. Benar, Daniel menganggukkan kepala. Kali ini mereka keterlaluan. Jadi aku tidak akan mentolerir lagi. Sangat langka Daniel dapat menjelaskan dengan begitu sabar. Ia tidak memberontak seperti dulu atau mengabaikannya dengan arogan. Ketajaman di mata Tuan Besar telah berkurang. Lalu menoleh kepala memelototi Rian. Kamu berlutut di luar gerbang besi. Berjaga di luar. Jika sampai membiarkan mereka membuat onar lagi, tanganmu akan putus. Baik, Rian menjawab dengan penuh semangat. Suaranya nyaring. Mewakili tekadnya dihukum secara heroik. Enyah, Tuan Besar berseru. Rian lekas memimpin bawahannya, membentuk formasi dan berlari keluar. Mereka berlutut di luar gerbang besi dengan rapi. Sanjaya keluar untuk memeriksa sejenak, lalu kembali melapor kepada Tuan Besar. Semua sudah berlutut dengan rapi. Tuan Besar melampiaskan amarahnya pada Thomas. Mulai hari ini, jika ada yang kamu sembunyikan dariku lagi, lekas keluar dari keluarga Wallens. Thomas bergidik dan menatap Daniel dengan takut. Hukuman ini lebih bengis daripada Rian. Daniel menghindari tatapannya dengan tenang. Tidak usah lihat dia. Tuan Besar menatap Daniel dingin. Namun sedang memperingatkan Thomas. Selama aku belum mati, aku yang memutuskan di dalam rumah ini. Thomas meminta bantuan pada Sanjaya dengan wajah memelas. Sanjaya menganggukkan kepala. Thomas hanya berkata sambil menundukkan kepala. Benar kata Tuan Besar. Aku mengerti. Enyah, seru Tuan Besar dengan dingin. Thomas lekas membawa bawahannya mundur. Walaupun tidak dihukum pukulan, tetapi peringatan ini lebih ganas daripada hukuman pukulan. Kedepannya, hidupnya juga akan lebih sulit. Ikut aku ke ruang kerja. Tuan Besar memberi isyarat tangan. Sanjaya lekas mendorongnya ke ruang kerja. Daniel hanya bisa mengikuti. Setelah pintu ruang kerja ditutup, Tuan Besar memelototi Daniel. Pandangannya sangat rumit. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Untuk apa memelototiku? Daniel mengernyitkan kening. Tuan Besar bertanya dengan suara rendah. Apa karena keluarga Moore adalah keluarga besar wanitamu? Jadi kamu sengaja membiarkan mereka? Hati Daniel bergetar. Benar juga. Ia yang masih sedang berpikir. Harus menggunakan alasan apa untuk menipunya. Malah Tuan Besar sendiri yang membantunya memikirkan alasannya. Ternyata benar. Tuan Besar menarik napas dalam-dalam. Walaupun wanita itu memiliki darah keluarga Moore, tapi ia tidak pernah saling berkenalan secara resmi dengan keluarga Moore. Tidak ada keakraban yang terjalin dengan keluarga Moore. Kamu tidak bisa mengalah hanya karena hal ini. Daniel menundukkan kepala. Tak banyak bicara. Sekarang jika ia banyak bicara, ia juga akan disalahkan. Lebih baik diam saja. Walaupun ia tidak mengatakan apa-apa, tapi Tuan Besar juga akan mencarikan alasan untuknya. Kamu harus ingat, keluarga Moore adalah musuh kita. Tuan Besar berbicara dengan serius. Kamu tidak boleh melakukan hal ceroboh, karena perasaan pribadi. Pertarungan bisnis sama seperti medan perang. Jika kamu mengalah, kamu akan dibantai, bagai ikan segar. Apa yang kamu tanggung di pundakmu bukanlah hidupmu sendiri, melainkan kebangkitan dan kejatuhan keseluruhan keluarga Wallens, serta masa depan 3 anak itu. Ucapan ini sudah didengar Daniel sejak kecil hingga besar. Telinganya sudah kapalan. Ia merasa, bahkan jika ada seorang idiot yang berulang kali mendengarkan ucapan ini pun akan dapat membuat kepalanya meledak. Wanita itu sudah tidak ada. Seharusnya kamu melepaskannya. Memulai kehidupan baru. Tuan Besar mengatakan satu kalimat lagi. Selama 2 tahun ini pertama kalinya ia mengungkit topik ini secara resmi. Bab 735. 2 tahun ini. Demi tidak merusak hubungan kakek dan cucu, mereka sama-sama tidak mengungkit insiden itu. Walaupun hati Daniel telah tertusuk duri sejak awal, tetapi ia tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari Tuan Besar. Apa yang bisa ia lakukan? Tidak mungkin membunuh kakeknya kan?
Jadi, diam dan menghindar menjadi cara balas dendam satu-satunya. Aku tahu kamu membenciku, Tuan Besar mendesah dalam. Tapi, semuanya telah berakhir. Meskipun kamu membenciku, tidak akan ada yang kembali. Kamu bisa menebus penyesalan pada 3 anak itu, tapi tidak bisa menebusnya pada keluarga Moore. Aku tahu, akhirnya Daniel berbicara. Aku punya perhitungan sendiri. Kamu yakin? Tuan Besar masih tampak cemas. Daniel tidak bicara, hanya mengernyitkan kening. Memandangnya seolah memprotes tanpa bersuara. Baiklah, Tuan Besar mendesah tidak berdaya. Lalu memperingatkan dengan dingin. Semoga kamu sungguh punya perhitungan sendiri. Jika tidak, dengan sifatku ini, sebelum aku masuk dalam pemakaman pun, aku tetap bisa membereskan keluarga Moore itu. Setelah berbicara, ia mengangkat kepala memandang Daniel. Tatapannya kejam. Kamu sendiri tahu, jika aku yang bertindak tidak akan ada yang tersisa. Sudahlah, aku tahu, tentu saja Daniel tahu. Sejak generasi Tuan Besar, ia memerangi keluarga Moore hingga akhir. Oleh karena itu, ia menolak ayahnya Daniel berpacaran dengan Bella Moore, hingga menyebabkan akhir yang tragis. Ketika tiba di generasinya, Tuan Besar lebih ketat padanya. Sama sekali tidak membiarkannya berhubungan dengan keluarga Moore. Tetapi, ia sama sekali tidak menduga. Ia yang sudah mewaspadai segalanya, masih gagal mencegahnya. Wanita yang Daniel kenal di kota Bunaken, jelas-jelas tidak berhubungan dengan keluarga Moore. Tapi ternyata wanita itu memiliki garis keturunan keluarga Moore dan melahirkan 3 anak untuknya. Mungkin ini yang dinamakan takdir. Tidak bisa diputuskan. Keluarlah, perintah Tuan Besar dengan dingin. Awalnya, Daniel ingin membujuk Tuan Besar untuk kembali ke negara Maple. Tapi kata-kata itu ditelan kembali. Ia tahu temperamen kakeknya. Hari ini telah terjadi masalah besar. Ketiga cicitnya ketakutan. Bagaimana mungkin Tuan Besar pulang di keadaan seperti ini? Lebih baik pelan-pelan saja. Daniel berjalan keluar dari ruang kerja. Lily membawa dokter buru-buru kemari. Memberi hormat kepada Daniel. Lalu lekas naik ke lantai atas melihat 3 anak. Tuan Besar cemas. Anak-anak akan dihantui ketakutan hari ini. Jadi Sanjaya memberitahu Lily untuk kemari. Daniel naik ke lantai atas melihat anak-anak dari pintu ruang kerja. Lily dan para ahli psikologi anak sedang memberikan konseling psikologis kepada 3 anak. Mereka terlebih dahulu membimbing anak-anak dengan menggunakan cara mendongeng. Carles dan Carla menceritakan peristiwa tadi. Karena menggunakan cara mendongeng, mereka sudah tidak setakut tadi. Malahan mereka menceritakan dengan riang dan penuh ekspresi. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa dari ruang kerja. Daniel menyunggingkan senyuman, lalu berbalik badan pergi. Anak keluarga Wallens tidak akan mudah diprovokasi. Tuan Daniel, Anda mau keluar? Thomas buru-buru mengikuti. Hari ini Ryan dihukum berlutut. Jadi ia yang harus menemani Daniel. Duke masih menungguku. Daniel melihat jam tangan. Kita ke hotel mulia dulu. Baik, di ruang kerja lantai 2. Carlos berdiri di samping jendela. Ia melihat mobil Daniel yang perlahan pergi menjauh. Tatapan matanya menjadi rumit. Carlos, kenapa? Lily mengamatinya. Carlos dan Carla begitu cepat membaik. Sedangkan Carlos malah tidak fokus. Ia seolah menutup pintu hatinya. Menolak berkomunikasi dengan ahli psikologi. Tidak ada apa-apa. Carlos berbalik badan keluar. Kak Carlos, kamu kemana? Tanya Carlos. Kembali ke kamar. Carlos kembali ke kamarnya dan mengambil merpati robot barunya. Ia melepaskannya dari luar jendela, lalu mengendalikannya menuju villa sisi utara. Ia sangat ingin tahu, siapa orang yang datang ke rumah tadi. Kenapa di kaki burung elang peliharaan mereka ada cincin maminya? Bab 736. Benar, siapapun tidak menyadari. Ada sebuah cincin emas hitam di kaki elang peliharaan tersebut. Itu adalah cincin pernikahan Tracy dan Daniel di tahun itu. Mungkin orang lain tidak menyadarinya. Saat si elang hendak menyerang Carlos, dia tiba-tiba berhenti tepat di hadapannya, karena mendengar suara peluit. Carlos yang melihat elang itu, kebetulan melihat cincin itu dari sudut pandangnya. Saat itu, Carlos tidak hanya takut, tapi juga terkejut. Setelah kejadian itu, semua orang sibuk menindaklanjuti masalah ini.
Hanya Carlos yang terus memikirkan cincin itu. Dia sama sekali tidak merasa takut, juga tidak punya trauma. Dia hanya sedang berpikir, kenapa cincin maminya bisa ada pada elang itu? Kenapa? Elang itu adalah binatang peliharaan orang yang tinggal di villa bagian utara. Jika bisa menemukan identitasnya, maka ia bisa mendapatkan petunjuk untuk menemukan mami. Lalu, Carlos melepaskan sebuah robot merpati yang lain. Ingin merekam pemilik villa di bagian utara. Robot merpati terbang semakin tinggi dan semakin jauh. Tok-tok, di saat ini. Dari luar tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Lily bertanya dengan suara pelan. Carlos, apa kamu di dalam? Carlos tahu merpatinya tidak bisa tiba secepat itu. Akhirnya dia pergi membukakan pintu dulu. Dokter Lily, ada apa? Carlos, apa bisa berbicara sebentar? Dokter Lily berjongkok. Memandangnya dengan lembut. Bibi tahu tadi kamu pasti ketakutan. Tapi kamu adalah lelaki sejati, jadi tidak menangis. Kupikir Bibi salah paham. Carlos memotong ucapan Lily dan berkata dengan tenang. Aku akui saat itu aku memang merasa takut. Tapi setelah berlalu, sudah tidak apa-apa. Sekarang aku sungguh sedang sibuk, bukan sedang bersembunyi. Bibi tidak perlu khawatir. Oh, Lily tertawa canggung. Baiklah kalau tidak apa-apa. Terima kasih. Carlos berterima kasih dengan sopan. Apa masih ada hal lain? Tidak ada. Lily buru-buru menggelengkan kepala. Kalau begitu, kamu lanjutkan kesibukanmu. Bibi tidak mengganggu lagi. Carlos dan Carla butuh perhatian darimu. Carlos menundukkan kepala memberi hormat, lalu segera menutup pintu kamar. Lily sedikit tak berdaya, tapi hanya bisa ke ruang kerja untuk menghibur Carlos dan Carla. Carlos berjalan ke depan komputer, lanjut melacak robot merpatinya. Saat ini, robot itu sedang terbang menuju villa bagian utara. Kamera yang dibawa oleh robot merpati akan merekam segala sesuatu yang ada di bawahnya dengan sangat jelas. Melalui jaringan yang akan dikirimkan ke komputer Carlos. Carlos memandangi layar komputer dengan gugup, menunggu robot merpati itu mengungkapkan kebenarannya. Di saat ini, dari luar terdengar lagi suara ketukan pintu. Carlos mengernyitkan keningnya, bertanya dengan kesal, "Siapa?" "Carlos, kakek buyut meminta orang dapur menyiapkan sarapan. Ayo makan bersama, sedikit saja." Terdengar suara tuan besar yang hangat. Selain itu, juga ada suara Carlos dan Carla. "Kakek buyut, apa sungguh ada bapau babi?" tanya Carlos dengan gembira. "Ada. Kakek buyut sudah meminta Bibi Riana mempelajarinya," kata tuan besar sambil tersenyum. "Cepat pergi lihat. Enak atau tidak?" "Hore!" Carlos bersorak dan berlari ke lantai bawah. "Di mana Kak Carlos?" Carla mencari Carlos. Sedang dipanggil. Tuan besar dengan penuh kasih sayang membelai rambut Carla. "Kamu turun dulu saja. Sebentar lagi kita juga turun." "Oke, aku cari Rosie dulu." Carla turun sambil melompat kegirangan. Di dalam kamar, Carlos sedang menatap layar komputer tanpa berkedip. Merpati itu sudah terbang ke bagian utara, semakin dekat dengan villa. Dia tidak ingin melewatkannya, tapi orang di luar sedang menunggunya. Dia terpaksa harus membuka pintu kamar dulu. "Carlos, kakek buyut, sekarang aku tidak lapar. Kalian makan dulu saja." Carlos berbalik melihat komputernya sejenak. Hatinya sangat gelisah. Jika diganggu lagi, ia akan melewatkannya lagi. "Carlos, kakek buyut ingin mengobrol denganmu." "Sekarang aku sedang tidak ingin mengobrol." Carlos keceplosan. Ekspresi tuan besar membeku. Tatapan matanya pun menjadi suram. Carlos menyadari sikapnya barusan tidak sopan. Dia segera meminta maaf. "Maaf, aku sungguh sedang mengerjakan sesuatu. Kakek buyut sarapan dulu saja."